Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita pertemuan yang ketiga, bagian yang ketiga tentang kutipan atau sitasi dan daftar pustaka atau referensi. Oke, kita bisa melihat materi kita seperti yang terlihat di sini. Ya, ini ya. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam hal mengutip atau membuat sitasi. Yang pertama adalah menghindari copy paste, artinya mengambil dari suatu sumber tertentu kemudian langsung dipasang ke tulisan kita. Nah, itu termasuk plagiarisme atau penyontekan. Nah, itu yang harus kita hindari sebagai masyarakat ilmiah. Maka seharusnya yang dilakukan adalah parafrase. Jadi kita pahami dulu naskah itu yang kita akan ambil pendapatnya, kemudian kita ceritakan dengan kata-kata kita sendiri. Itu yang pertama, hindari copy paste. Kemudian yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah penulisan sumber kutipan. Itu ketentuannya untuk standar penulisan TA kita, termasuk proposal, itu adalah setiap penulis hanya dituliskan satu kata dari namanya saja. Misalnya namanya Tri Joko, misalnya ya, maka ditulis karena Tri itu adalah nama yang sangat umum, Joko juga sebetulnya iya, tetapi dipakai nama Joko saja. Maka di tulisan itu yang di kutipan, ketika menyebutkan sumber kutipannya hanya menyebutkan saja Joko. Ya, bukan kedua-duanya Tri Joko, tidak. Atau T Joko juga tidak. Tulis saja Joko, cukup. Ya, itu yang pertama. Contoh misalnya namanya seperti ini ya, Joko Lodang, misalnya ditulis Lodang saja. Ya. Kemudian untuk penulis tunggal di dalam naskah itu ya, maka ditulis nama, kemudian koma, diikuti dengan tahun. Contoh, misalnya kita mengutip dari Joko Lodang tadi. Menurut Lodang, tahun 2019, ya, statementnya apa dari Lodang ini? Intinya ya, yang telah diparafrase tadi, tulis di sini. Atau bisa juga ditulis, terdapat dua jenis. Jadi Joko Lodang menyatakan bahwa apa itu tidak tahu ya, terdapat dua jenis. Ini menurut Lodang, 2019. Seperti ini formatnya, nama, tahun. Ini. Ya, nama, tahun. Oke, kemudian bila ada dua penulis, maka ditulis keduanya. Contoh, misalnya Adam dan Hawa tahun 2020, ini tahun publikasinya, menyatakan bahwa apa, bla 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 bla. Atau bisa juga ditulis dengan Rp2.000, menurut Adam dan Hawa tahun 2000. Entah apa ini, mungkin harga sesuatu ya, harga apa ini, mungkin apa yang 2000. Nah, biaya fotokopi misalnya, biaya fotokopi 5 lembar atau 10 lembar, nah itu 2000 menurut Adam dan Hawa tahun 2020. Ya. Kemudian kalau terdapat 3 atau lebih penulis, maka hanya ditulis satu kata nama penulis pertama diikuti dengan DKK. Contoh, misalnya Ma DKK tahun 2020 melaporkan apa, bla bla bla. Di sini yang nulis misalnya Mami dan Mu, nah, yang ditulis hanya Ma saja. Ya. Atau pada kecepatannya, apa yang pada kecepatan, melaju pada kecepatannya, misalnya menurut Ma dan kawan-kawan tahun 2020. Ini sistem sitasi atau pengutipan atau kutipan menyebutkan sumber kutipan. Penulisan sumber tersebut di daftar pustaka bisa dilihat pada lembar yang berikut. Ya. Ketentuannya daftar pustaka itu hanya berisi sumber yang dikutip saja. Jadi kalau yang tidak dikutip tidak usah dimasukkan di daftar pustaka. Yang kedua,
Daftar pustaka di tempat kita diketik sekali lagi 1 spasi dengan sela 1 spasi antar entry. Antar rujukan itu diberi sela 1 spasi. Ya, jadi diketik 1 spasi, sela antar entry itu 1 spasi. Kemudian yang ketiga, berbeda dengan ketika kita menulis sumber kutipan pada waktu mengutip, di dalam daftar pustaka, semua penulis harus dituliskan lengkap. Tidak boleh ada kata-kata DKK atau et al. Tidak boleh. Harus dicari lengkap siapa saja DKK itu, siapa saja et al itu. Kemudian yang ketiga, setiap penulis hanya dituliskan 1 kata nama diikuti inisial. Ini juga berbeda dengan yang di dalam naskah tadi. Kalau di dalam naskah tanpa inisial, maka di dalam daftar pustaka itu dengan inisial. Nanti bisa kita lihat contoh-contoh berikut ini. Oke. Kemudian penulisannya adalah dengan menyebutkan penulis semuanya satu persatu, diikuti dengan tahun di dalam tanda kurung, kemudian diikuti dengan judul tulisan itu dicetak miring, kemudian diikuti dengan nama jurnal tidak miring, diikuti dengan kata vol yang maksudnya volume, kemudian diikuti di dalam kurung nomor terbitannya, titik 2, kemudian diikuti halaman awal dan halaman akhir. Nah, ini contoh. Misalnya mengutip dari tulisannya Bata Karya B, Krisnamurti AV, dan Bat MS. Nah, ini tulis semuanya, walaupun ada 3 penulis di sini. Ya. Ini terbitan tahun 1988. Ini judulnya Prefabrication Analysis of Asymmetric Laminated Composite Plates Using High Precision Triangular Element. Ya, ini. Jurnalnya apa? Ini jurnalnya adalah Mechanics of Composite Materials. Kemudian ini volumenya, ya. Kemudian ini nomornya. Kemudian titik 2, halaman awal, halaman akhir. Oke, ini jadi yang perlu kita perhatikan, ini tanpa tanda titik setelah 1988, ini adalah menunjukkan tahun di dalam kurung, kemudian setelah Bata Karya ada koma, setelah nama Bata Karya lengkap dengan inisialnya, diberi koma, kemudian penulis yang kedua, ini ya, kemudian ada kata dan sebelum penulis yang terakhir. Oke, kemudian di sini ini tadi tanpa tanda titik setelah tahun ya. Kemudian judul dicetak miring. Kemudian volume tidak perlu ditulis vol, tapi langsung volume keberapa. Kemudian ini nomor terbitan. Kemudian ini titik 2. Lalu halaman awal, halaman akhir dari tulisan itu. Kemudian setelah judul ini ada titik. Ini juga harus diperhatikan semuanya ya yang tanda-tanda merah ini. Kalau ini bersumber dari jurnal. Jadi sumber rujukan kita itu kan bisa macam-macam. Bisa jurnal, bisa makalah seminar, bisa buku, bisa bagian dari buku, bisa juga laporan penelitian. Atau bisa mungkin pidato seorang menteri misalnya. Pidato Menristek misalnya, kita kutip, itu boleh. Nah, nanti disebutkan. Kalau kita mengambil dari makalah seminar, sistem penulisannya sama, ya. Nama semuanya penulis, tahun di dalam kurung tanpa titik, kemudian judul dicetak miring, titik dari titik, kemudian disebutkan ini proceeding seminar nasional yang ke-8 diadakan di Kota Yogyakarta tanggal 14 Desember. Terdapat tulisan ini pada proceeding di halaman M127 sampai M130 misalnya. Ya. Jadi ini disebutkan kota dan tanggal
seminar itu diadakan. Kalau dari makalah seminar, ya. Kalau dari buku, maka ini semua penulisnya Sularso dan Suga, tahun 2013, judulnya Dasar-Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin. Ini diterbitkan di Jakarta oleh Pratnya Paramita, kalau dari buku. Kemudian kalau dari bab sebuah buku, maka di sini ini penulis babnya, ini tahun terbitnya, sorry, ini tidak ada titiknya harusnya. Kemudian judul bab itu, kemudian ini adalah penulis buku atau editor bukunya, ya, Peter St. Kemudian ini judul bukunya, diterbitkan di London oleh Chapman and Hall. Chapter ini terdapat pada halaman 131 sampai 155. Ini kalau dari bab sebuah buku. Jadi satu buku tidak kita ambil semuanya, tetapi kita ambil satu bab saja, karena yang lain kita tidak pakai. Kemudian kalau dia, ini kalau dia bersumber dari TA, ya, yang terakhir ini, nanti kita perbaiki. Dari TA, ini dari TA ya, bukan dari buku, nanti kita perbaiki. Misalnya TA-nya Sidik MJ, ditulis tahun 2011, judulnya adalah pengaruh fraksi volume serat terhadap kekuatan tarik dan bending pada material komposit serat sabut kelapa unidireksional epoksi. Titik. Tugas akhir S1 UMY Yogyakarta. Ya. Jadi ini disebutkan levelnya S1, S2 atau S3. Kemudian disebutkan universitas yang mengeluarkan, prodi tidak begitu penting, tetapi ada prodinya juga boleh. Kemudian Yogyakarta. Tetapi universitasnya harus ada. Ya. Jadi ini cara mengutip dan penulisan sumber pada kutipan serta penyusunan daftar pustaka. Demikian sebagai bagian yang ketiga dari pertemuan kita yang ketiga kali ini. Dan untuk pekan depan kita akan mengadakan UCP yang pertama. Oke, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.